ibadah haji. Sebetulnya apa makna hakikat daripada ibadah haji itu? Kita akan berusaha bagaimana memaknai ibadah haji, memahami apa sih sebetulnya ibadah haji itu. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tasyakur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsakhillahu lakum wa idza qila anshusu fanshusu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, alhamdulillah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini majelis syakuran, malam Rabu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bisa terus istiqomah untuk melanjutkan bahasan kajian, di mana malam ini topiknya adalah ibadah haji. Jadi, sebetulnya apa makna hakikat daripada ibadah haji itu? Di malam ini, walaupun waktunya sedikit, kita akan berusaha bagaimana memaknai ibadah haji, memahami apa sih sebetulnya ibadah haji. Mari kita buka majelis ini dengan bacaan tasbih 3 kali. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tasyakur. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mulai bahasan kajian tentang
ibadah haji. Ibadah haji ini termasuk sholat besar. Ibadah haji ini dikategorikan oleh orang arif adalah sholat besar. Kalau sholat besar berarti ibadah haji ini punya makna dzikir. Padahal dzikir menurut orang arif adalah 24 jam. Jadi manusia berzikir kepada Allah itu 24 jam tanpa jeda. Itulah zikirnya orang arif. Beda dengan zikirnya orang syariat, orang alim. Di orang arif zikirnya itu adalah 24 jam. Sholat sendiri bisa bermakna zikir, sekalipun sholat itu punya makna doa. Semua amal, semua perbuatan, apapun dalam kehidupan ini itu bermakna zikir. Jadi semua aktivitas kehidupan dalam dunia manusia ini harus bermakna zikir. Itulah prinsip dari orang arif. Maksudnya adalah semua kehidupan dan hidupnya manusia di alam bumi ini harus bermakna ibadah. Tidak ada yang tidak ibadah. Jadi ibadah haji pun itu adalah bermakna dzikir, bermakna sholat besar. Sekalipun begitu, haji itu ada haji kecil, haji besar, sama dengan sholat. Haji kecil itu pelaksanaannya setahun sekali di bulan haji. Bulan Dzulhijjah dimulai tanggal 9 wukuf, tanggal 10, 11, 12, 13. Selesai sudah. Itu kalau orang mengambil nafar sani. Kalau haji ini pelaksanaannya ngambil nafar awal, cuman sampai di tanggal 12. 9, 10, 11, 12. Berapa hari? 4 hari cuma. Itu 4 hari itu sudah lengkap. Rukun dan wajib haji, sunat haji, semua sudah dilaksanakan. Komplit. Kalau cuman rukun haji saja, itu bisa sehari semalam. Siangnya tanggal 9, masuk ke tanggal 10 malamnya, selesai sudah rukun haji. Kalau hanya rukunnya saja, itu bisa sehari semalam. Karena yang lain itu tanggal 11, 12, 13 itu wajib haji. Mabit di Mina itu wajib haji. Jamarat Ula, Wusto, Aqobah di hari tasyrik itu wajib haji. Itu ditinggal tidak ada masalah, karena hajinya sudah sah. Cuman bayar dam kalau tidak melaksanakan wajib hajinya. Itu karena sakit, karena berhalangan, karena suatu hal, tidak ada masalah, tinggal bayar dam. Itu. Tapi kalau halangan syar'i tidak bayar dam, tidak ada masalah. Jadi haji itu adalah ada haji besar, haji kecil. Haji kecilnya itu ya pelaksanaan ritual, upacara. Tempatnya di Mekah, tidak boleh di luar Mekah. Di luar Arab Saudi tidak bisa. Itu loh, dilaksanakan di Sulawesi tidak bisa. Di Irian Jaya tidak bisa, di Jember tidak bisa. Di tempatnya sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan.
syarat dan rukunnya sudah ditentukan. Itu haji kecil. Nah, haji besar 24 jam. Jadi haji kecil itu merupakan upacara pengukuhan wisuda. Nah, orang yang dikukuhkan, orang yang diwisuda itu biasanya orang yang lulus dari suatu pendidikan, lulus ujian kalau ngikutin ujian, baru dikukuhkan, baru itu namanya pengukuhan saja. Nah, orang yang lulus tanpa wisuda sah, dapat ijazah. Yang repot, orang tidak pernah lulus, orang tidak pernah menempuh pendidikan, kok ikut wisuda? Kira-kira dapat ijazah enggak? Enggak dapat. Yang banyak enggak paham. Dikira haji ke Mekah itu merupakan melaksanakan rukun Islam yang kelima. Yang dimaksud itu mengukuhkan keislamannya. Jadi yang dimaksud orang ini sudah betul-betul masuk Islam, lulus, dites bagaimanapun itu lulus, akhirnya dikukuhkan. Jadi syahadatnya sudah dilaksanakan, sholatnya sudah, puasanya, zakatnya sudah. Berarti tinggal dikukuhkan saja. Jadi orang yang sudah mampu melaksanakan syahadat, sholat, zakat, puasa, itu sudah dikategorikan sebagai orang yang sudah berhaji. Karena itu saya jelaskan nanti itu seperti apa pemahaman tentang haji. Jadi secara akli sudah saya jelaskan seperti itu. Sekarang saya akan mengutip ayat Al-Quran yang berupa naklinya seperti apa. Setidaknya saya akan mengungkap 3 ayat untuk masalah haji ini. Pertama, surat Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun. Di dalam Masjidil Haram itu ada ayat Allah yang jelas-jelas, yang jelas nyata, fakta. Di dalam Masjidil Haram itu ada maqam Ibrahim. Ada maqam Ibrahim. Kalau orang ahli tafsir, ya di Makkah itu, di Masjidil Haram itu, di dekatnya Ka'bah itu ada maqam Ibrahim yang dikurungi seperti kurungnya burung. Di dalam isinya itu adalah batu bekas pijakan katanya Nabi Ibrahim. Itu disebut maqam Ibrahim, katanya orang syariat, orang alim, ahli tafsir. Nah, kalau orang arif, Darul Mutakin, maqam Ibrahim itu dalam hati manusia itu ada maqam Ibrahim. Ibrahim itu Khalilullah maqamnya.
Ibrahim itu makomnya halim, penyantun. Itu makomnya Ibrahim. Makom Ibrahim itu Khalil, kekasih Allah. Di hati manusia itu ada makom Ibrahim. Maksudnya di dalam hati itu ada Baitullah. Di dekat Baitullah itu ada makom Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Kalau orang masuk, siapa saja yang masuk ke Baitullah, makom Ibrahim itu pasti aman. Kana amina, di sana ada keamanan, damai. Maksudnya seperti itu. Tapi kalau masuk ke Mekah, ke Baitullah sana itu, kalau bawa uang hati-hati, bisa kecopetan. Kalau ke sana tidak aman. Maksudnya itu kalau masuk ke dalam hati yang ada makom Ibrahim, Khalilullah, Halim, penyantun di sana, aman. Tapi kalau ke Mekah, hati-hati, tidak aman. Itu yang dimaksud. Wa man dakhalahu kana amina, pasti aman. Selanjutnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'ah ilaihi sabila. Ayat ini yang sering dipakai oleh orang alim, ulama. Berhaji ke Makkah itu orang kalau mampu. Man istata'ah ilaihi sabila. Kalau tidak mampu, tidak apa-apa. Ayat inilah yang sering dijadikan dalil bahwa berhaji itu ke Baitullah itu kalau mampu tenaganya, mampu biayanya, itu, dan mampu tidak terikat dengan halangan baik oleh negara Arab Saudi maupun halangan terhadap negara Indonesia, tidak bisa. Jadi orang yang dicekal untuk masuk ke Arab Saudi tidak bisa naik haji. Jadi walillahi 'alan nasi, bukan alal muslim, bukan alal iman. Ini ternyata 'alan nas, manusia. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Kalau orang ahli tafsir, baiti itu apa? Ka'bah. Yang dimaksud ke sana, ke Mekah. Di Indonesia tidak ada Ka'bah. Tapi kalau Baitullah lain lagi. Takwil daripada orang arif, Baitullah itu, Ka'bah itu yang dimaksud adalah hati dari manusia itu. Di situ ada Baitullah, ada Ka'bah. Jadi manusia harus datang ke sana. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'ah ilaihi sabila. Jadi kalau orang ahli tafsir, man istata'ah itu mampu biaya, mampu tenaga dan lain-lain. Ahli takwil yang dimaksud adalah orang itu kalau tidak gila, kalau tidak idiot, kalau sudah cukup umur, itu sudah bisa berhaji. Kalau gila, tidak bisa berhaji. Tidak kuasa namanya. Kalau idiot, lemah pikiran, tidak bisa berhaji. Kalau belum dewasa, tidak bisa, tidak cukup umur. Itu menurut orang arif.
Nah, jadi berarti orang yang sudah balik, yang sudah cukup logikanya, tidak gila, tidak idiot, semuanya bisa berhaji. Walaupun tidak punya uang, walaupun tidak punya sangu, walaupun sakit-sakitan, tetap berhaji. Walaupun kakinya tidak ada, tetap berhaji. Itu pandangan logika hakikat orang arif. Itu ayat yang sering dipakai oleh orang ahli tafsir. Lah, orang alim, orang ahli tafsir itu sering lupa kepada ayat Al-Hajj. Itu surat Al-Hajj ayat 27. Inilah dasar daripada orang arif mengatakan setiap orang itu bisa berhaji. Berhaji bukan upacara. Setiap orang bisa berhaji, wajib berhaji tanpa kecuali. Itu dasarnya adalah surat Al-Hajj ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'addim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wa'addim fin nasi, berserulah fin nasi kepada manusia. Ini Allah memerintahkan kepada Ibrahim. Ibrahim, kamu berseru kepada manusia, siapapun manusianya. Bil haji, untuk berhaji. Ayat inilah yang dipakai oleh orang arif, bahwa setiap orang itu wajib berhaji. Tidak ada man istata'a ilaihi sabila, tidak ada. Wa'adzim fin nasi ya'tuka rijalan. Wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Berhaji itu dengan jalan kaki. Berserulah kepada manusia untuk berhaji. Caranya dengan apa? Jalan kaki, rijalan. Tak perlu ongkos. Kalau dari Irian, dari Jawa, kalau jalan kaki nyebrangnya ya apa? Mau nyebrang laut. Ini hakikat. Bil haji ya'tuka rijalan. Wa ala kulli dhamirin, atau dengan menaiki, menunggangi unta kurus. Yang pertama tanpa kendaraan. Jalan kaki itu siapa saja bisa. Atau wa ala kulli dhamirin, atau pakai kendaraan. Sekalipun kendaraannya itu adalah unta kurus. Jadi untuk nyampe ke sini jalan kaki itu bisa. Atau pakai sepeda bek-bek, sepeda motor tua, atau sepeda ontel bisa. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Tentunya akan semua bisa nyampe, katanya Allah. Tidak ada yang tidak nyampe, semuanya bisa nyampe walaupun dari jauh mana saja. Ayat ini adalah ayat hakikat. Tidak ada yang tidak bisa nyampe. Nyampe kemana? Nyampe ke Baitullah. Nyampe kemana? Nyampe kepada Allah. Nah ini sekarang definisi haji. Apa sih haji itu? Dalam segi bahasa, haji itu adalah menuju. Menuju atau mendatangi. Saya cuma ngertiin dua saja. Banyak sekali arti daripada haji itu. Saya ngartikan dua saja, menuju haji itu.
Kalau hujjah itu berdalil, berdebat. Tapi kalau haji itu menuju atau mendatangi. Menuju kemana? Menuju kepada Allah. Mendatangi kemana? Mendatangi Allah. Jadi semua orang itu bisa menuju kepada Allah. Semua orang itu bisa nyampe kepada Allah. Itu namanya haji. Sekalipun jalan kaki bisa menuju kepada Allah, bisa nyampe kepada Allah. Dengan jalan kaki maksudnya apa? Ilmu sekecil apapun, ilmu sedikit apapun, ilmu sesederhana apapun, jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, atau ilmunya lumayan lah, seperti unta kurus. Unta kurus tidak bisa dinaiki. Itu. Jadi yang dimaksud rijalan wa ala kulli dhamirin itu adalah ilmu. Untuk sampai kepada Allah itu sedikit apapun ilmunya nyampe, asalkan punya kemauan. Yang sungguh-sungguh nyampe kepada Allah. Sebodoh apapun manusia itu, berarti jalan kaki akan nyampe kepada Allah. Wong ilmunya memang sak begini, Allah sudah mengatakan ya wes sudah. Kamu kok repot diri nuntut sama orang? Sudah, ilmunya kamu segimana? Sudah tidak perlu pinter. Yang penting nyampe ke sini. Seberapa yang didapat, seberapa yang ditangkap, ya sudah, dianggap sudah selesai oleh Allah. Sudah. Itu namanya apa? Rijalan au ala kulli dhamirin. Semuanya min kulli fajjin amin. Yatina min kulli fajjin amin. Itu dalil nakli daripada haji besar. Kalau haji kecil tadi itu yaitu Ali Imran 109 Ali Imran 97. Naklinya haji besar yaitu surat Al-Hajj ayat 27. Jadi semuanya punya dasar yang kuat. Jadi orang arif menggunakan dua dalil ini. Jadi dalil surat apa itu haji kecil itu ke Mekah. Dalil haji besar itu ya di rumah 24 jam sepanjang hidup. Jadi kalau orang arif berhaji itu 24 jam di mana saja, kapan saja, sepanjang hidup. 24 jam sepanjang hidup berhaji. Nah, nanti persoalan detailnya berhaji itu akan dijelaskan di kemudian hari. Sekarang pemahamannya dulu. Jadi berhaji itu, haji besar itu adalah 24 jam seumur hidup, sepanjang hidup. Kalau orang alim, orang syariat, haji itu setahun sekali atau seumur hidup, wajibnya cuman satu kali. Seumur hidup kewajibannya untuk berhaji itu cuman satu kali. Cuman bisa sehari semalam, bisa 4 hari, bisa 3 hari. Itu saja.
Jadi seumur hidup itu kalau melaksanakan haji 1 kali, ya sudah. Tanggal 9, 10, 11, 12 atau ditambah menjadi 13. Ya sudah selesai itu. Habis itu sudah tidak ada haji lagi. Seumur hidup. Nah, beda dengan orang arif. Orang arif itu 24 jam sepanjang hidup. Di rumah, di mana saja. Penjelasan detailnya masalah haji nanti akan diperjelas setelah materi mulai dari awal pelaksanaan ritual haji, upacara haji, mulai dari ihram, mikot, terus wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, terus tawaf ifadah, terus sa'i, terus jamarat, mabit di Mina, jamarat di Mina, jamarat ula, wusta, aqobah, sampai tanggal 12 atau disempurnakan 13. Setelah itu selesai tahallul. Nah, itu nanti akan dijelas detail masing-masing, baik secara fikih syariat maupun secara hakikat penjelasannya. Maka dari itu jamaah Darul Muttaqin harus betul-betul paham tentang pelaksanaan ibadah haji. Semuanya harus alim tentang masalah ibadah haji. Sekalipun tidak pernah nyampe ke Mekah seumur hidup pun, tapi bisa berhaji seumur hidup.